Baik, perkenalkan nama saya Okta Siswanti dari kelas 12 MIA 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi PPKN tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. A. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Pertama, hakikat perlindungan hukum. Ada beberapa pendapat dan salah satunya menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. 2. Hakikat penegakan hukum. Ada beberapa pendapat dan salah satunya menurut Satjipto Raharjo. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi, penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep tersebut menjadi kenyataan. B. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Melalui perlindungan hukum, hukum dapat menjalankan fungsinya, yakni menjamin setiap hak dan kewajiban masyarakat dapat berlangsung secara adil dan tertib. Dasar dari perlindungan hukum Indonesia tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita bisa melihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 1. Sementara itu, penegakan hukum dapat dipahami pula sebagai sebuah tindakan yang bertujuan agar hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dasar dari penegakan hukum ini terkait dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24 ayat 1. Penegakan hukum menurut Sudarto dapat dilaksanakan dengan dua upaya. Upaya pertama, upaya preventif. Upaya penegakan hukum ini lebih menitik beratkan pada pencegahan. Yang kedua, upaya represif merupakan menitik beratkan pada pemberantasan. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Menurut Prof. Subekti dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan 1983, hukum berkaitan dengan mengabdikan diri kepada tujuan negara yang pokoknya adalah untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan kepada masyarakat. Kondisi yang terjadi apabila perlindungan dan penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik antara lain sebagai berikut. A. Terciptanya supremasi hukum. Supremasi hukum adalah hukum yang mempunyai kekuasaan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada pendapat bahwa supremasi hukum merupakan upaya untuk mendapatkan dan menegakkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi dari pihak manapun termasuk penyelenggara negara. B. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Prof. Subekti, tujuan dari hukum tercapai apabila hukum tersebut dapat mengadakan keadilan. Prof. Subekti menambahkan bahwa keadilan tersebut digambarkan sebagai sebuah kondisi keseimbangan yang membawa ketentraman dalam hati setiap orang yang apabila terusik atau dilanggar dapat menimbulkan goncangan dan kegelisahan. C. Menjamin masyarakat yang tertib. Menurut Suwerjono Sukanto, perlindungan dan penegakan hukum tidak serta-merta terjadi. Adapun faktor-faktornya yaitu A. Hukum, B. Penegak hukum, C. Sarana atau fasilitas, D. Masyarakat, dan E. Kebudayaan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.